Halo, sekarang aku love reading lagi buat air sign. Jadi channel aku ini masih baru. Aku butuh support kalian untuk subscribe channel ini, dan bisa juga follow Instagramku supaya kita bisa berteman gitu. Jadi love reading air sign itu buat zodiak Aquarius, Gemini, sama Libra. Air sign ini elemen udara. Untuk Aquarius, Gemini, sama Libra. Aquarius ini buat kamu yang kelahiran tanggal 20-an Mei sampai Aquarius itu kelahiran tanggal 20-an Januari sampai 20-an Februari gitu. Sekitaran itu ya. Kalau Gemini buat kamu yang kelahiran 20-an Mei sampai 20-an Juni gitu. Tapi kalau Libra untuk kamu yang kelahiran tanggal 20-an September sampai 20-an Oktober. Oke. Jadi sekarang aku mulai dari Aquarius. Pembacaan ini secara general menarik energi banyak orang bagi kamu yang merasa zodiaknya Aquarius. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak. Kalau nggak cocok berarti bukan energi kamu gitu. Jadi respon aja dengan bijak, ambil hal-hal positifnya. Sekarang aku tarik energi kamu ya Aquarius. Pertama ada Knight of Pentacles. Yang kedua ada Nine of Swords. Yang ketiga ada Nine of Pentacles. Lalu ada Page of Pentacles. Kemudian The Emperor. Dan Four of Wands. Ini energi kamu ya Aquarius. Kemudian aku tarik energi orang yang dealing dengan kamu ya. Wow, jumping card ya. Pertama ada King of Wands. Oke. Thank you God. Jumping card. King of Cups. Kemudian ada The Moon. Lalu Page of Wands, Page of Cups, dan Five of Cups. Oke.
Jadi yang di baris pertama ini energi kamu Aquarius, yang baris kedua ini energi pasanganmu atau orang yang sedang dealing dengan kamu. Ini bisa vice versa, bisa ketukar, bisa ini kamu, bisa ini dia, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini, kamu ngerasa hubungan ini pergerakannya lambat. Terus ada di sini yang sangat fokus sama pekerjaan, sangat fokus sama finansial. Dan beberapa dari Aquarius mungkin lebih memilih untuk single, gak terlalu memprioritaskan hubungan gitu. Tapi kamu itu ya jadi overthinking Aquarius. Kamu ngerasa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu putuskan itu membuat kamu jadi sedih, jadi takut, jadi khawatir. Terutama di sini bagi yang sudah berpasangan atau berkomitmen. Yang kamu lakukan itu mempengaruhi hubungan kamu. Makanya hubungan kamu pergerakannya lambat gitu. Di sini aku lihat kamu mencoba untuk bijak dalam memprioritaskan sesuatu. Sangat terlihat banyak isu finansial yang dialami oleh Aquarius. Mungkin ini beberapa dari kalian ya, yang sekarang nggak stabil tentang keuangan. Alhasil kamu jadi tidak terlalu berhasrat untuk berkomitmen. Tapi sebenarnya orang yang sedang dealing dengan kamu ini udah kamu jadikan pilihan di masa depan kamu. Siapapun orang yang berpasangan dengan kamu Taurus, ataupun orang yang dealing dengan kamu sekarang, yang sedang terkoneksi dengan kamu, itu yang sebenarnya menjadi pilihan kamu nantinya. Karena kamu ngerasa bersama dia itu kamu stabil, sepadan, seimbang. Tapi itu tadi, kamu sekarang lebih fokus ke finansial. Kamu lebih fokus mengumpulkan koin-koin kamu gitu. Sedangkan dia di sini di sini itu pasangan kamu mungkin karena apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu dengan memprioritaskan yang lain, di aspek yang lain selain hubungan ini, dia jadinya melirik-lirik yang lain gitu. Walaupun sebenarnya dia itu cinta sama kamu. Tapi kembali lagi, kalau ada orang yang merasa tidak dipedulikan, merasa nggak menjadi prioritas, dia pasti bisa tergoda dengan yang lain gitu. Di sini juga ada beberapa yang mungkin hubungan ini belum ada status. Jadi kalau kamu udah terkoneksi sama orang ini, dia kesannya jadi nggak terlalu mau action, jadi nggak terlalu mau kayak nggak mau terlalu berbuat banyak untuk hubungan ini, karena dia ngelihat kamu tuh kayak sibuk kerja gitu. Padahal kamu juga sebenarnya punya perasaan sama orang ini. Tapi bagi yang udah berpasangan, ini mungkin ada beberapa dari pasangan kamu Aquarius yang serong kanan serong kiri gitu.
Ya itu tadi, karena dia merasa dia itu nggak prioritas kamu. Tapi orang yang meninggalkan kamu sebenarnya jadi kayak apa ya, kayak menyesal, kayak sedih gitu, karena hubungan ini nggak berujung kebahagiaan. Ya harusnya sih ya, apalagi kalau kamu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, harusnya kamu itu disupport sama orang ini, bukan ditinggalkan. Tapi ya gimana ya, apalagi kalau orang yang sedang di link kamu ini orangnya matre, ya you know you know what I mean gitu kan. Jadi ya itulah adanya. Sekarang aku clarify dari ini kartu Uno untuk baris pertama ya. Jadi ini general reading, fun reading, relax aja, nggak usah terlalu terbawa perasaan ya. Ambil cerita positifnya aja. Kalau cocok disyukuri, kalau enggak nggak usah baper. Pertama, ini ada Two of Swords. Nah, jadi kenapa kamu itu tidak terlalu aware sama relationship? Karena kamu udah, istilahnya gimana ya, karena sekarang kondisinya itu kamu benar-benar prioritasnya soal finansial. Jadi apa yang menjadi keinginan kamu saat ini? Mungkin beberapa dari Aquarius ya, nggak resonate untuk semua Aquarius. Mungkin beberapa fokus ke koin-koin, ke keuangan gitu. Lalu ada Three of Pentacles nih. Jadi mungkin sekarang Aquarius itu lagi ada kayak kesempatan, kayak ada peluang, ada probability ya, ada chance di dalam pekerjaannya atau di ruang lingkup dia bekerja gitu ya. Dan itu seperti dia manfaatkan untuk perkembangan karirnya. Ya alhasil ini menguras energinya, jadi stres, mikirin kerjaan, mikirin hubungan juga. Tapi ada juga beberapa Aquarius yang menginginkan pertemuan dengan orang ini. Mungkin ada beberapa yang apa ya, udah jarang ketemu, jadi hubungannya goyah gitu. Jadi ya dia pengen ketemu sih sama kamu ya, kamu Aquarius, kamu pengen ketemu sama dia. Tapi bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Terus ada The Emperor. Nah ya ini The Emperor juga. Jadi kamu kayak berusaha untuk mengalihkan pikiran kamu. Jika hubungan ini terlalu terlalu kamu rasa membuang waktu, kamu lebih kayak ini jadinya lebih aware sama koin-koin, lebih aware sama kerja gitu. Lalu ada The Sun. Walaupun kamu fokus sama koin-koin, fokus sama karir kamu, fokus sama tujuan kamu, sebenarnya di sini itu bukan kebahagiaan kamu yang sebenarnya, itu bukan true desire kamu, bukan keinginan kamu sesungguhnya. Karena di dalam hati kamu yang sebenarnya, orang yang kamu pikirkan ini adalah kebahagiaan kamu. Tapi mungkin karena tuntutan hidup, tuntutan kesulitan ekonomi, jadinya kamu terlalu fokus sama finansial. Itu beberapa dari Taurus ya. Taurus, Aquarius. Gak resonate untuk semua ya. Belum tentu cocok buat kalian. Terus ada Death. Jadi di sini aku lihat kamu bertransformasi, jadi orang yang lebih bijak, jadi orang yang lebih tahu
bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan pasangan gitu. Lalu ada meditasi. Nah, ada Four of Swords. Sebenarnya kamu punya keinginan di akhir perjuangan kamu nanti, kamu berkeinginan untuk menikah sama orang ini. Kamu pengen menjadikan dia pendamping hidup. Tapi di sini kamu jadi tidak mau banyak bicara, tidak mau berdebat, tidak mau argumen, tidak mau perang kata-kata, tidak mau adu argumen. Karena itu tadi, kamu ngerasa ada prioritas kamu sekarang selain hubungan kamu sama dia. Jadi kamu mengurangi perdebatan dengan orang ini. Oke, sekarang kita clarify baris kedua ya. Jumping card, ada The Lovers. Jadi kamu Aquarius, coba heart to heart conversation sama orang ini. Coba kayak bicara dari hati ke hati. Kamu bisa menjelaskan kondisi kamu sekarang. Kamu nggak perlu malu jika kamu ada kesulitan soal finansial. Kamu nggak perlu gengsi mengakui kalau kamu sekarang memang harus cari uang gitu. Karena di sini kamu juga fokus ke pekerjaan karena masa depan juga, untuk masa depan kamu sama dia gitu. Tapi mungkin dia nggak terlalu mengerti gitu. Dia nggak terlalu dia nggak terlalu percaya kalau kamu itu serius sama dia. Akhirnya ya, karena dia ngerasa dia bukan prioritas, jadinya ya dia melirik sana sini gitu. Apa yang datang ke dia, yang menggoda dia, mungkin beberapa bakalan direspon sama dia. Karena kamu sudah tidak terlihat action ke dia gitu. Terus ada Queen of Wands. Relationship ini jadinya kayak banyak drama gitu ya. Mungkin kalian juga nggak mau terlalu banyak bicara, nggak mau terlalu berdebat karena ngerasa hubungan ini kayak ada kejelasan nggak sih gitu. Nah, ada Hangman. Beberapa dari kamu Aquarius ada distance dengan pasangan kamu ini, ada long distance relationship, ada jarak yang memisahkan kalian. Dan beberapa mungkin ada yang break, ada yang jeda, separation. Lalu ada Nine of Wands. Nah, salah satu merasa paling benar. Jadi kalau misalnya pasangan kamu ini merasa paling benar, pasti dia kayak gimana ya? Dia pasti kalau misalnya kamu udah nggak deserve lagi bagi dia, dia pasti menerima cinta yang lain. Kalaupun kamu marah sama orang ini dan bilang dia nggak menjaga komitmen kalian, dia pasti membela diri kayak gitu. Dia pasti kayak ya aku ngerasa aku nggak dipedulikan selama ini, jadi aku lebih mencari yang pasti-pasti aja gitu. Oke. Lalu ada Page of Swords. Nah, jadi dia itu ini bisa dua kemungkinannya. Dia bisa memata-matai kamu, atau kamu yang memata-matai dia gitu. Jadi salah satu mungkin saling
menyelidiki. Ya salah satu itu menyelidiki, atau keduanya saling menyelidiki. Jadi bisa kalian berdua saling menyelidiki dengan mata-matai dari jauh, nanya-nanya ke teman, dia udah sama siapa, dia bener nggak memang fokus kerja atau enggak gitu. Dan ya sibuk stalking, ngeliat story lagi sama siapa gitu. Jadi ya begitulah. Terus ada Queen of Pentacles. Nah, jadi gini, kalau misalnya salah satu meninggalkan hubungan ini karena orang lain, karena ada keinginan atau godaan lain, pasti orang itu menyesal. Dan Queen of Pentacles ini juga berarti orang yang meninggalkan hubungan ini nantinya sulit untuk move on. Jadi bagi kalian yang lihat video ini, mau itu Aquarius, mau pasangannya Aquarius, coba berpikir dengan bijak, jaga komitmen ini, dan bicarakan baik-baik apa sebenarnya seluk-beluk problem di hubungan ini gitu. Oke, sekarang aku ambil message dari Romance Angel. Pertama, ini ada attraction. Lalu ada trust. Ada let your friends help you. Terus ada word waiting for, divine timing. Ada stay optimistic about your love life. Dan ada honeymoon. Oke. Jadi gini. Coba ingat-ingat lagi apa yang pernah kalian lakukan, apa yang pernah kalian jalani selama ini, supaya kalian itu nggak gampang bilang pisah. Ingat semua perjalanan kalian selama ini. Lalu ada trust, percaya kalau hubungan ini bisa happy ending kalau kalian benar-benar optimis gitu. Ini ada stay optimistic about your love life. Jadi optimis, tapi optimis itu juga harus ada action, kayak bertemu atau heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati, supaya kalian tahu apa sebenarnya keinginan kalian satu sama lain, dan itu tuh bisa kayak membuat kalian supaya saling mengerti. Lalu ada let your friends help you. Jangan segan-segan minta bantuan teman. Mungkin ada beberapa teman atau seorang teman yang bisa membuat hubungan ini jadi membaik gitu. Tapi nggak semua teman. Kalian harus bisa memilah dan memilih mana teman-teman yang bisa membangun, mana yang enggak. Lalu ada word waiting for, divine timing. Percayalah sama takdir. Kalau dia memang orang yang selama ini kamu doakan, dia tidak akan kemana-mana. Kalau dia memang jodoh kamu, ya pasti jadi jodoh kamu. Jadi tidak usah terlalu takut gitu. Dan ada honeymoon. Oke. Jadi ini kayak
coba rencanakan suatu pertemuan atau kayak apa ya, suatu momen yang membuat hubungan ini jadi hidup lagi gitu, supaya kalian itu bisa tahu kalau sebenarnya dalam hubungan itu nggak selalu tentang downnya aja, tapi ada up-upnya lagi gitu, tentang kebangkitannya lagi. Jadi percaya sama hubungan ini dan selalu optimis gitu. Oke, jadi aku rasa ini aja buat Aquarius, nggak cocok untuk semua Aquarius, nggak resonate untuk kalian semua. Kalau kalian suka, ambil hal positifnya, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Dadah. Oke, sekarang yang Gemini ya. Gemini atau Gemini. Jadi pembacaan ini secara general Gemini ya, gak cocok untuk kamu semua. Bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak. Kalian respon dengan bijaknya aja. Kalau misalnya tidak cocok, ambil hal-hal positifnya doang. Kalau misalnya cocok, disyukuri. Dan kembali lagi, ini menarik energi banyak orang. Jadi bukan berarti ini energi kamu. Apalagi kalau ini nggak resonate, berarti ya energi kamu nggak di sini gitu ya. Energi kamu nggak ketarik. Oke? Sekarang kita lihat apa energi kamu Gemini. Pertama, ada Page of Cups, ada Four of Pentacles, lalu ada Nine of Wands, kemudian ada The Sun. Oke. Next, Queen of Wands, dan Nine of Swords. Lalu kita lihat energi pasanganmu atau orang yang sedang dealing dengan kamu, Gemini and Gemini. Ini jumping card, Ace of Pentacles. Wow, ada lagi nih, Three of Pentacles. And then ada Seven of Swords. Lalu Six of Swords, Queen of Pentacles, dan ada Four of Swords. Oke, Gemini. Jadi aku lihat di sini, baris pertama energi kamu Gemini, baris kedua energi pasanganmu atau orang yang sedang kamu pikirkan. Bisa juga vice versa. Jadi ini bisa kamu, ini bisa dia, atau sebaliknya. Nah, Gemini atau Gemini, orang yang sedang dealing dengan kamu, yang berhubungan dengan kamu, yang jadi pasangan kamu, benar-benar adalah orang yang kamu cintai. Dia true desire kamu, dia keinginan terbesar kamu,
Dia kebahagiaan kamu, seperti matahari, the sun. Dia yang menyinari kehidupanmu. Tapi di sini kamu overthinking. Kamu seperti memikirkan sesuatu yang mengganjal di hubungan ini. Yang pertama aku lihat bisa karena ada isu finansial atau isu finansial yang tidak stabil. Kamu merasa apa yang kamu dapatkan, kamu merasa penghasilan yang kamu peroleh itu belum membahagiakan pasanganmu. Kamu merasa belum layak untuk orang ini. Atau apapun yang menjadi apa ya istilahnya, kayak penghargaan ataupun apa yang kamu miliki, kamu rasa itu belum bisa membuat pasanganmu terkesima gitu ya, belum bisa membuat pasanganmu ini kayak wow gitu ya, kamu ngerasa kayak belum layak gitu dengan dia. Tapi di sini kamu kayak kamu itu ngebuat sesuatu benteng di lingkarannya dia, di sekitaran dia, supaya kamu itu nggak disaingi dengan yang lain. Jadi gini, misalnya ini orang yang di lingkungan kamu adalah benar-benar pasangan kamu, atau orang yang kamu pikirkan yang di lingkungan kamu, itu kamu jaga supaya dia itu nggak digoda sama yang lain gitu. Kamu takut sebenarnya kalau dia didatangi sama orang lain, apalagi itu yang lebih baik dari kamu. Tapi kelihatan di sini kamu sebenarnya berjuang, kamu sebenarnya bersikap bijak. Kamu fokus untuk membahagiakan orang ini, tapi kamu juga mengontrol emosi kamu supaya enggak terlalu takut disaingi sama orang lain yang mau menggoda pasangan kamu ini. Jadi kamu di sini menstabilkan emosi, kamu positive thinking, kamu punya harapan bahwa hubungan ini bakal happy ending gitu. Dan aku rasa di sini kerja keras kamu selama ini untuk berjuang dalam relationship ini itu pasti membuahkan hasil gitu. Sedangkan pasanganmu di sini aku lihat dia kayak apa ya? Dia itu ada pengaruh dari orang lain. Pengaruh dari orang lain ini bisa dari pengaruh lingkungan pertemanannya, lingkungan keluarganya, atau dari orang ketiga gitu. Karena apa? Dia ngerasa hubungan ini tuh kayak dia ngelihat hubungan ini kayak flat aja gitu, nggak ada sesuatu yang membuat dia jadi passionate atau bergairah gitu. Jadi kayak hubungan ini terlalu datar bagi dia. Alhasil ya dia mencari kebahagiaan dari yang lain gitu. Nah, aku lihat dia juga udah mulai tidak jujur sama kamu. Dia udah istilahnya gimana ya, kayak diam-diam senang sama yang lain gitu. Dan ada keinginannya sebenarnya untuk melepaskan diri dari kamu. Tapi kembali lagi, dia ngerasa
Cuma kamu yang bisa berkomitmen sama dia. Makanya dia nggak pergi sekarang. Gitu. Makanya dia nggak mau ninggalin kamu, karena dia ngerasa kamu itulah satu-satunya yang bisa menjaga komitmen dengan dia. Tapi pasanganmu ini aku lihat dia nggak terlalu banyak bicara. Tapi dia di sini merenung kok kalau sebenarnya kamu itulah yang terbaik gitu. Oke, sekarang kita clarify dulu ya. Ini tidak cocok untuk semua Gemini. Bisa resonate bisa enggak. Jadi nggak usah terlalu baper. Ambil cerita positifnya aja gitu. Pertama, ada Wheel of Fortune. Jadi kamu percaya hal-hal baik yang kamu lakukan itu akan membuat keberuntungan berpihak pada kamu. Apalagi kalau kamu selama ini menanam yang baik, jadi kamu bakalan menuai yang baik juga gitu. Lalu ada Knight of Pentacles. Kamu sebenarnya mempelajari bagaimana sih sebenarnya sifat pasanganmu ini, orang yang sedang dealing dengan kamu ini. Kamu pelajari sifatnya benar-benar, kamu telaah, kamu begitu fokus menstabilkan semuanya. Ada Three of Cups. Di sini kamu udah mulai kayak waspada. Kamu tuh kayak punya insting kalau hubungan kalian, kamu ngerasa di relation ini antara kamu dan dia kayak ada orang ketiga gitu yang mempengaruhi. Lalu ada Eight of Cups. Kamu bukan terkadang ya, kayaknya udah sering sih kamu kecewa sama orang ini. Karena orang ini kelihatan gak terlalu serius sama kamu. Tapi karena dia kebahagiaan kamu bertahan gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang gitu, bisa dia yang kayak gitu. Energinya bisa kebalik-balik. Ada Seven of Cups. Kamu ngerasa dia banyak pilihan. Ada pilihan lain selain kamu. Lalu ada Seven of Swords. Yang membuat kamu overthinking, susah tidur, kepikiran sama orang ini karena kamu ngerasa orang ini menyimpan sesuatu. Kamu ngerasa orang ini punya orang lain. Kamu ngerasa orang ini lagi koneksi dengan orang lain gitu. Ada Ten of Cups. Nah, jadi aku bilang tadi orang ini kenapa sampai sekarang mungkin beberapa ya, kenapa sampai sekarang nggak mau melepas kamu? Karena dia ngerasa di hubungan yang bersama kamu ini, dengan kamu sebenarnya dia merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Cuma ya itu tadi, karena hubungan ini kelihatan flat, datar, jadi dia kayak tergoda sama yang lain gitu. Ada Page of Wands, optimis. Dia sebenarnya optimis kok kalau kamu yang terbaik. Cuma kamu yang bisa mempertahankan dia. Dia tahu itu. Makanya dia jaga komitmennya sama kamu. Ada King of Swords. Nah, jadi gini, beberapa dari Gemini mungkin dia itu kamu ya. Kamu tidak terlalu mengekang orang ini. Alhasil ya, dia jadi mungkin terlalu bebas,
terlalu bebas berbuat sesuatu, apalagi mencederai hubungan ini gitu, dengan adanya orang lain atau menghadirkan orang lain. Ada Knight of Swords nih. Jadi kalau Knight of Swords, orang ini aku rasa ya, mungkin sekarang banyak mengeluh sama kamu. Dia mungkin mengeluh karena beberapa hal. Pertama, dia mungkin gak ngerasa fun, dia mungkin gak ngerasa passionate, dia mungkin ngerasa bosan, dan dia mungkin ngerasa tidak bergairah gitu. Lalu ada Two of Swords. Nah, tapi dia, misalkan ya, ini orang yang di lingkungan kamu ini udah mulai jatuh cinta sama yang lain. Disitulah dia bingung. Disitulah dia harus bisa mengambil keputusan. Karena kalau ada orang yang membuat dia jatuh cinta, orang lain selain kamu yang membuat dia jatuh cinta, disitulah dia terasa bergairah. Disitulah dia terasa passionate. Tapi kembali lagi, dia selalu ingat kalau hanya kamu satu-satunya yang bisa menjaga komitmen dengan dia. Makanya dia bingung. Kalau ninggalin kamu, dia rugi karena dia ngerasa kamu itu yang terbaik. Dia ngerasa kamu itu kokoh. Dia ngerasa kamu itu setia dan sangat berkomitmen dengan dia. Tapi dia juga gak mau ninggalin orang ketiganya, karena orang ketiganya ini udah berhasil membuat dia jatuh cinta, berhasil membuat dia berbunga-bunga. Lalu ada Three of Pentacles. Nah, sini aku bilang tadi, dia gak, ini ya, kalau ada situasi dia gak mau terlalu banyak bicara, sebenarnya di situ dia merenung. Dia merenung, dia bermeditasi, dia mencoba jernihkan hati dan pikirannya supaya dia itu bisa mengambil keputusan yang baik. Kalau menurut aku sih di sini dia bakalan milih kamu daripada orang lain, karena sedari awal dia sudah tahu kalau kamu, you are the best gitu. Oke, jadi itu sih, nggak perlu takut ya Gemini. Sekarang kita tarik pesannya dari Romance Angel. Pertama, ada make the effort. Oke. Lalu ada passion. Nah, aku bilang tadi ada kaitan dengan passionate, gairah. Express your love. Ada forgiving and learning. Kemudian playfulness, dan trust. Oke, pesannya gini. Kalau orang yang di lingkungan kamu ini ngerasa hubungan ini datar, hubungan ini flat, datar-datar terus, gak ada wadidaunya, coba kamu buat suatu upaya, lakukan sesuatu supaya hubungan ini tuh ada warnanya gitu. Jangan stagnan, jangan terlalu monoton. Lalu ada passion. Yang diinginkan pasanganmu itu sebenarnya coba buat dia
bergairah dengan hubungan ini. Ya kayak effort tadi, lakukan sesuatu yang membuat dia itu jadi berbunga-bunga lagi ke kamu. Express your love, tunjukkan cintamu. Kamu harus tunjukkan kalau hubungan ini bisa membuat dia bahagia. Ada forgiving and learning. Mungkin beberapa dari kamu udah tahu kalau kamu itu sebenarnya dicurangi oleh dia, ditipu oleh dia, dihianati oleh dia di belakang kamu. Nah, di sini kamu harus belajar memaafkan dan jadikan ini pengalaman untuk kamu dan dia agar bisa menjadi lebih dewasa lagi, lebih tahu tujuan hubungan ini yang sebenarnya. Terus ada playfulness. Aku rasa kalaupun dia bersama orang lain, dia itu hanya sekedar untuk senang-senang aja, untuk main-main aja. Karena di dalam lubuk hatinya, dia itu tahu kamu yang terbaik gitu. Lalu ada trust, percaya, doakan kalau ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Kalau memang kamu mendoakan dia sama ini. Jadi gak usah ragu, percaya, dan optimis. Oke? Jadi ini aja buat Gemini, buat Gemini. Tidak resonate buat semua Gemini. Bisa cocok, bisa enggak. Kalau kalian suka, ambil hal-hal positifnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Next ke Libra. Oke. Sekarang giliran kamu Libra. Jadi pembacaan ini enggak resonate untuk semua Libra. Bisa cocok, bisa enggak. Kalian ambil hal-hal positifnya aja ya. Wow, kebanyakan. Jadi kita lihat energi kamu dulu ya, Libra. Oke, pertama ada Ace of Cups. Wow. Ada Three of Swords. Kamu kenapa, Libra? Ada Eight of Cups dan Wheel of Fortune. The Moon, The Tower. Oke. Boom, situation. Seperti ada sesuatu ya, Libra. Sekarang kita lihat energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Ada Three of Wands. Six of Swords. The High Priestess. Ada Eight of Pentacles. Five of Wands. Dan ada Six of Wands. Oke. Jadi yang di baris pertama itu energi kamu Libra, baris kedua energi orang yang sedang kamu pikirkan, pasangan kamu atau orang yang sedang dealing dengan kamu. Tapi situasi ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi yang di baris pertama bisa kamu, baris kedua bisa dia, dan bisa juga kebalikannya. Gitu ya. Oke. Jadi yang di sini aku lihat kamu beberapa dari Libra lagi ngerasa kecewa
lagi merasa ditipu, dikhianati, atau dicurangi. Mungkin di sini ada boom situation di mana kamu gak nyangka bahwa orang ini tega ngelakuin itu ke kamu. Mungkin ada beberapa yang udah hubungannya cukup lama, udah ada rencana mau berkomitmen ke tahap yang resmi gitu. Tapi ya kembali lagi, takdir berbicara. Jadi takdir itu menunjukkan ke kamu kalau orang ini mungkin bukan jodoh kamu. Kamu kecewa, kamu patah hati. Tapi di dalam kecewaan kamu, di dalam kepergian kamu meninggalkan orang yang berkhianat ini, kamu masih punya rasa buat dia. Tapi kamu juga nggak menutup hati kamu untuk orang yang baru. Jadi kalau ada beberapa orang baru yang datang menawarkan cinta buat Libra, itu Libranya welcome gitu. Apalagi di sini butuh penyembuhan dari rasa sakit kamu. Dan dia di sini di baris kedua, aku lihat dia mungkin gak terlalu banyak action ke kamu. Dia gak mau memperbaiki kesalahannya. Di sini dia lebih banyak diam, lebih banyak menunggu, energinya stagnan, terus gak terlalu mau berbuat banyak. Malah beberapa orang yang dealing dengan Libra mungkin malah menarik diri, malah menyerah gitu. Apalagi kalau dia udah mengecewakan Libra. Dan di sini aku lihat kalau orang ini ada niatan untuk balik sebenarnya, masih pengen balikan. Tapi mungkin situasinya nggak semudah yang dulu. Jadi dia itu ngerasa kalau dia balik ke kamu dia harus berusaha keras. Dia harus ekstra gitu sih actionnya. Tapi orang ini sebelum dia beraksi dia udah nyerah duluan. Dia nggak mau fighting gitu, dia nggak mau berjuang. Ya ribet lah pokoknya. Dan aku ngerasa dia juga ini ya, dia punya kesadaran diri kalau dia itu setelah berpisah dengan kamu, dia ngerasa dia itu punya banyak saingan selain dia. Jadi dia tuh ngerasa gini ya, kalau Libra yang udah punya cinta baru sekarang, dia ngerasa orang yang baru itu adalah saingannya. Nah mungkin kamu udah dapet cinta yang baru yang lebih baik dari dia, jadi dia ngerasa kayak ya udah deh, mungkin aku nggak pantas lagi gitu, udah nggak deserve lagi. Nah makanya di sini ya kayak pergerakannya lambat, terus kayak cuma ngelihat situasi tapi nggak berbuat yang banyak gitu. Oke, sekarang aku clarify dulu baris pertama ya. Pertama ini ada 5 of Wands. Nah ini ada kompetisi. Mungkin sebelum orang ini berkhianat, sebelum orang ini mengkhianati kamu juga udah ngerasa sih sebenarnya kalau kamu itu bersaing dengan orang lain. Kamu ngerasa orang ini juga ada pilihan lain selain kamu. Tapi dia sekarang ngerasain hal yang kamu rasain dulu.
Makanya kayak ada indikasi karma gitu. Apa yang dia buat dulu ke kamu, itu yang dia rasain sekarang. Kalau kamu dulu dijadikan pilihan dari beberapa pilihan oleh dia juga sekarang ngerasa gitu. Dia ngerasa apa ya, kamu punya banyak pilihan sama kayak dia dulu. Berikutnya ini ada The Emperor. Nah, rasa sakit yang kamu rasain pada saat dia mengkhianati kamu itu membuat kamu jadi pribadi yang lebih bijak. Kamu jadi bisa mengendalikan emosional, kamu jadi bisa menyelaraskan antara pikiran dan hati kamu. Jadi kamu mungkin beberapa dari Libra ada yang udah move on gitu, jadi lebih kayak menatap masa depan, gak terlalu ini lagi sih, gak terlalu mikirin orang ini lagi. Lalu ada Six of Wands. Nah, bagi kamu yang belum menemukan cinta baru, mungkin kamu sekarang lagi kayak istirahat dulu deh dari hubungan-hubungan asmara, gak terlalu mau menjalin cinta yang baru dulu gitu. Tapi ya gak apa-apa, mungkin kamu juga butuh healing, kamu butuh meditasi, kamu butuh penyembuhan rasa sakit yang kamu alami selama ini. Lalu ada Three of Swords. Nah, di sini nih. Jadi ketika takdir berbicara, takdir itu menunjukkan ke kamu kalau orang ini tuh nggak layak buat kamu, gitu. Orang ini nggak, apa ya istilahnya? Orang ini bukan jodoh kamu, gitu. Tapi aku nggak bisa bilang ini udah pasti atau enggak, karena yang tahu jodoh kita siapa itu sebenarnya cuma Tuhan. Kadang kita prediksi A, B, C, D, E, tapi tetap aja kendali itu ada di Tuhan. Lalu ada King of Wands. Nah, kamu masih mendam rasa sama dia, dan kamu juga sebenarnya masih ada kemauan sama orang ini. Cuma kalau aku lihat di sini kamu udah kayak cuek gitu, nggak terlalu menghiraukan dia, walaupun kamu ada kemauan. Lalu ada The Star. Kamu masih berharap sama dia sebenarnya. Itu mungkin di dalam ruang hati kamu yang agak dalam. Tapi ya kembali lagi, kamu ingat banget pada saat perpisahan ini terjadi, gitu. Oke, sekarang aku clarify baris kedua. Pertama ada The Tower nih. Jangankan kamu, orang ini juga ingat perpisahan kalian dulu itu benar-benar menyakiti dia juga. Karena di sini baik yang disakiti ataupun yang menyakiti, baik yang dikhianati atau yang mengkhianati, itu sama-sama merasakan perihnya perpisahan gitu. Karena namanya perpisahan sebenarnya nggak ada yang enak ya. Kalau yang enak mah cendol. Terus ada Ace of Cups. Nah, ketika kamu ninggalin dia, ini kamu yang dikhianati ya, kamu ninggalin orang yang pengkhianat ini. Yang pengkhianat ini makin cinta sih sama kamu, cintanya makin dalam. Dia sadar di sini setelah kamu pergi,
cintanya semakin dalam sama kamu gitu. Oke. Lalu ini ada Page of Pentacles. Kayaknya orang ini, kalaupun dia mau kembali ke kamu, dia ngerasa dia itu butuh bantuan, dia itu butuh orang yang bisa ngasih jalan ke dia untuk menolong kamu, untuk menolong dia kembali ke kamu. Karena dia di sini mungkin orangnya nggak terlalu mau ngambil resiko. Terus ada Nine of Cups. Kalau misalnya dia mau berjuang, mau berusaha keras, itu artinya ya kamu kebahagiaan dia. Bagi dia yang sudah sadar dengan kesalahannya, pasti dia ngerasa kalau kamu itu adalah orang yang membahagiakan dia selama ini. Jadi orang yang udah sadar itu pasti mau berusaha keras ngambil hati kamu lagi. Lalu ada Page of Swords. Nah, dia di sini memata-matai kamu. Dia melihat-lihat kamu dari jauh atau dari media sosial. Mungkin dari situ dia mulai kayak ngelihat kalau udah ada lagi yang mendekati kamu, udah ada orang baru yang mendekati kamu. Mungkin dia tahu ini dari teman-teman, dari orang yang kenal sama kamu, atau dari media sosial juga. Nah, di sini karena dia ngerasa dia punya saingan, dia ngerasa kamu ada orang baru. Disitulah dia kayak merasa berkompetisi. Jadi dia itu antara mau maju atau mau mundur. Dia ngelihat dulu orang yang deket sama kamu itu sekarang gimana. Apakah dia bisa bersaing atau enggak dengan orang baru kamu itu. Lalu ada Three of Pentacles. Nah, dia pengen banget ketemu sama kamu. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, ini orang gak mau terlalu banyak action, gak mau terlalu berjuang. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang masih childish, masih berpikiran belum berpikiran dewasa kayak gitu. Oke, sekarang aku ambil message dari Romance Angels di dompet kit aku. Aku ambilnya tutup mata ya. Pertama ada it is safe for you to love. Kedua, ada reconciliation. Nah, dia pengen kembali sama kamu. Separation. Banyak dari Libra udah terjadi perpisahan dengan pasangannya. Ada engagement. Lalu ada let your friends help you. Nah, kayak aku bilang tadi, salah satu membutuhkan bantuan untuk rekonsiliasi, untuk bisa menyatu lagi.
dan free yourself. Oke. Jadi gini ya Libra, coba bebaskan diri kamu, free yourself. Bagi yang merasa masih terlalu sakit, masih ngerasain perihnya patah hati, coba bebaskan diri kamu. Bebaskan diri kamu itu maksudnya gini loh, orang yang terluka hatinya itu harus bisa menutup luka di hatinya. Jadi menutupnya itu pertama dengan memberi maaf. Kedua, kamu harus bisa membuat dirimu itu rileks. Jadi jangan sekedar ngasih maaf, jangan sekedar mengampuni, tapi kamu masih menyimpan luka itu. Kamu nggak boleh lagi mengingat-ingat itu lagi. Karena sebenarnya sini ada message, it's safe for you to love. Jadi ini sebenarnya masih ada peluang untuk bisa menjadi orang yang tetap kamu cintai. Apalagi dari reconciliation. Walaupun terlihat dia itu belum berbuat banyak, belum action yang too much, belum kelihatan too much-nya gimana-gimana gitu, tapi sebenarnya dia pengen rekonsiliasi, dia pengen lagi kembali ke kamu. Nah, meskipun energinya stagnan gitu. Sorry. Lalu ada engagement. Kalian yang nantinya udah berhasil mengakhiri separation ini, udah berhasil mengakhiri perpisahan ini dengan cara rekonsiliasi, bersatu lagi, mungkin ada yang ke tahap jenjang yang lebih tinggi lagi. Contohnya pertunangan. Bisa aja nanti nih kalau kembali lagi langsung lamaran gitu. Dan ada let your friends help you. Salah satu yang merasa kesulitan untuk bersatu, untuk memperbaiki hubungan, jangan segan-segan meminta bantuan teman. Tapi pilihlah teman yang mau membangun, mau membantu, bukan teman yang memperkeruh keadaan. Gitu. Sorry again. Lalu free yourself ya, yang tadi aku bahas duluan. Bebaskan dirimu, lepaskan maaf, sembuhkan lukanya. Gitu. Oke. Aku rasa ini aja buat Libra. Tidak cocok untuk semua Libra, tidak resonate untuk semua Libra. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.